Sobat Sinekrip, kembali lagi bersama gue Razni Mahardika. Hari ini gue mau review film yang baru aja tayang di Netflix. Film yang lumayan gue tunggu-tunggu juga gitu ya, karena kayaknya nih menarik nih ya gitu. Judulnya Blonde. Diperankan sama Ana de Armas, terus juga ada Adrien Brody dan bintang-bintang lainnya gitu ya. Menceritakan sebenarnya sih secara garis besar adalah perjalanan hidupnya Marilyn Monroe ya. Dari dia masih kecil gitu ya, waktu dia tinggal sama ibunya, sampai dia akhirnya di usia dewasa yang jadi terkenal dan segala macem. Filmnya ditutup dengan akhir hidupnya Marilyn Monroe juga gitu ya, yang katanya overdosis. Sebenarnya ini kayak bukan biopik biasanya gitu, jadi emang semacam memoir gitu. Jadi kayak potongan-potongan gambar gitu ya, dan ya masih ada ceritanya, tapi kayaknya ceritanya juga nggak terlalu yang linear banget. Jadi bener-bener kayak momen-momennya Marilyn Monroe sepanjang hidupnya gitu, dari dia masih kecil gitu ya. Makanya ini yang jadi poin penting pertama adalah aktingnya Ana de Armas gitu. Karena menurut gue aktingnya gokil sih gitu. Maksudnya gue juga nggak tahu ya, gue belum nonton film-filmnya Marilyn Monroe juga gitu. Cuma tahu kayak dari potongan-potongan klipnya gitu ya. Tapi kalau ngelihat sekilas gitu, dari potongan klip itu sama aktingnya Ana de Armas, anjir nih kayaknya serius banget nih dia buat mendalami peran ini gitu. Ditambah menurut gue di sini pemain-pemain lainnya juga oke gitu. Kayak yang jadi ibunya Marilyn gitu, yang jadi Gladys, itu juga oke banget aktingnya gitu. Pas di awal film ibunya kan masih single parent, anaknya masih kecil, udah kayak depresi juga. Jadi emang kayaknya itu menurun ke Marilyn juga gitu. Itu yang kayak wah gila. Terus yang pasti sinematografinya sih gokil banget. Gue tuh pernah nonton filmnya si sutradara ini, Andrew Dominik gitu, walaupun itu juga gue lupa-lupa inget gitu. Pokoknya kayaknya gue tuh nontonnya di HBO gitu ya, The Assassination of Jesse James. Itu gambarnya juga oke banget karena sinematografernya waktu itu Roger Deakins. Yang ini sekarang gue lupa siapa gitu ya, belum nyari tahu, tapi oke banget. Dan treatmentnya di sini stylish banget gitu. Jadi emang banyak permainan gambar gitu, dari warna, hitam putih, mainin aspek rasio dari yang 4:3 jadi cinemascope, jadi yang lebar juga. Kayak untuk beberapa adegan dia mencoba, oh iya ini harusnya lebar, ini juga harusnya cinemascope, ini kayak pengen fokus di Marilyn banget, jadi kayak ada yang vertikal juga gambarnya, kayak bener-bener stylish deh gitu. Terus juga production design-nya gokil juga, karena dia harus recreate beberapa zaman gitu ya, dari mulai yang Hollywood klasik 1930-an sampai 1960-an di masa akhir-akhir hidupnya Marilyn Monroe. Terus juga ngaruh juga ke stylingnya gitu ya, ke make up artisnya, terus juga hairstylingnya. Itu tuh bener-bener kayaknya didetailin banget gitu, dipikirin banget gitu. Ada beberapa adegan dari filmnya Marilyn Monroe juga yang di-recreate gitu ya. Gue sempet ngecek juga gitu adegan film aslinya, itu kayak memang mirip banget gitu. Oh anjir ya, bisa semirip ini ya, sampai kayak si Ana de Armasnya di situ acting tuh kayak mirip banget gitu. Editingnya juga menurut gue editingnya itu ya mendukung banget gambarnya yang emang stylish tadi itu gitu ya. Jadi emang secara editing dia bisa ngegabungin gimana tetap seamless nih antara black and white sama yang warna. Terus yang zaman dulu sama yang zaman dia udah mulai di zaman itu gitu, misalnya 1960-an sama 1930 dia harus flashback dan segala macam tuh bisa dimainin. Sama kayak ada eksperimentalnya juga gitu, ada surrealnya juga, terutama scene dia lagi bayangin bayinya. Ada match cut juga antara si Marilyn ini lagi di kasur sama air terjun Niagara, filmnya dia juga kan ada Niagara itu. Oke banget gitu, kayak wes gitu, keren kayak ngeliat video klip tuh dijadiin film gini nih kayaknya. Gue kurang suka nih dari Blonde gitu. Gue tipikal orang yang juga nontonin film-film biopik gitu ya, dan biopik tentang perempuan apalagi Hollywood. Salah satunya kayak Judy, terus juga Jackie, Spencer juga kemarin sama Rashid. Secara permukaan dulu kalau ngelihat durasinya gitu, anjir hampir 3 jam bos. Kayak nonton Wolf of Wall Street tuh hampir 3 jam. Tapi bedanya yang ini capek banget. Aduh anjing capek banget nontonnya. Kayak di tengah tuh rasanya kayak, aduh, ini kayaknya kalau di zaman dulu nih, zaman Hollywood klasik, ada berhentinya dulu tuh, ada intermittennya dulu tuh. Istirahat dulu, ngaso, baru ntar lanjut lagi filmnya gitu kayaknya. Eksperimental gitu kan, gambar, mau potongan-potongan. Jadi kadang tuh nggak linear gitu ceritanya. Itu yang bikin tambah capek gitu. Nggak masalah ya dengan cerita nggak linear gitu ya, maksudnya mau dia alurnya kayak gimana terserah gitu. Asal pacingnya itu bisa dijaga tetap asik gitu. Ini ada
dua sisi mata koin soal gambarnya yang bagus itu gitu ya, gambarnya yang sangat stylish itu gitu. Oke, di satu sisi itu cakep, tapi untuk beberapa menit di awal. Jadi nggak beberapa menit ya, maksudnya ada di awal-awal tuh, wah anjing gambarnya cakep, editingnya keren gitu. Tapi makin ke belakang kok gue bosen ya. Apa ganti-ganti aspek rasio itu juga kadang gue jadi mikir ini buat apa ya sebenarnya gitu. Kadang tuh emang ada filmmaker yang emang dia mainin aspek rasio tuh buat nunjukin poin tertentu gitu. Kayak misalnya dia gambarnya tadinya kotak atau 4:3, terus jadi luas gitu. Itu kayak buat nunjukin, oh iya perasaannya lega mungkin gitu. Si karakter ini biasanya terkungkung terus jadi lega. Nah ini kan dia macem-macem ya. Ada yang vertikal, ada yang cinemascope, ada yang 16:9, ada yang 4:3. Itu tuh kayak, ini kadang gue nggak ngerasa ini penting sih ganti-ganti aspek rasio ini. Black and white terus ntar jadi warna lagi, kadang black and white lagi. Ini black and white buat apa ya sebenarnya gitu? Kalau sekali nonton belum kejawab, tapi dengan 3 jam itu, masa sih udah waktu sebanyak itu terbuang, tapi juga kita belum ngerti gitu, ini maksudnya buat apa. Ada beberapa yang mungkin gue, oh ya ini biar kesannya klasik dan juga kayaknya perasaannya tuh emang hitam putih aja, nggak ada yang berwarna di adegan itu gitu. Jadi emang perasaan Merlin tuh kayaknya emang lagi abu-abu. Tapi nggak juga gitu, ada beberapa adegan yang pakai hitam putih. Ini mah cuma ngobrol doang. Nah, makin ke dalam lagi, ini yang lebih subtil lagi ya, intisari ceritanya gitu. Maksudnya kayak, sebenarnya mau ngomong apa sih? Tujuan dibikin itu buat apa gitu? Oke, gitu buat tunjukin apa struggle-nya Merlin gitu. Tapi, apakah cuma sampai situ aja? Seenggaknya naikin martabatnya dikit lah gitu. Kayak, apa gitu? Maksudnya kayak, ini tuh semua tuh bener-bener cuma buat nunjukin keterpurukannya Merlin aja selama hidupnya gitu. Kok gue jadi kasihan ya, karena dia kayak nggak punya voice gitu, nggak punya suara yang bisa kelihatan gitu buat kita penonton ya. Sedih aja udah. Sedihnya tuh miris aja gitu, sepanjang film miris aja gitu. Tapi nggak ada yang mau disuarakan menurut gue dari situ gitu. Nonton filmnya tuh kasihan gitu. Beda sama misalnya kita nonton Jackie atau Judy gitu ya. Kita masih ngerasa empati sama karakternya, walaupun diceritain adalah strugglingnya dia dan bener-bener hidupnya tuh nggak adil gitu. Tapi di akhir kita bisa dapet inspirasi lah seenggaknya gitu. Kayak anjir, dia ternyata masih mau gitu ya buat peduli sama orang lain misalnya gitu. Kesannya tuh Merlin tuh dibangun sebagai karakter yang emang satu seputar seks gitu. Jadi kayak emang dia bom seks banget gitu ya. Waduh kasihan banget deh pokoknya, selalu diperkosa. Plus gambarnya di sini selalu, wah gila sih ini lumayan sih. Makanya NC-17 ya maksudnya. Topless nude. Terus miris juga karena dia harus nyari bapaknya terus. Sampai manggil suaminya tuh daddy, daddy. Itu tuh kayak aduh sedih gitu. Perasaannya tuh setelah nonton tuh nggak ada, wah gila Merlin perlu kita kenang. Gitu nggak ada anjir. Merlin, ya Allah kasihan banget Merlin. Gitu. Ujungnya gitu. Masuk ke adegan yang favorit menurut gua. Adegan yang oke di sini tuh satu, waktu dia keluar rumah. Dijemput sama nggak tahu siapa gitu ya. Terus dia keluar tuh backgroundnya tuh yang kayak agak dimensional gitu. Jadi jalan sambil ada flare-flare matahari pagi. Gambarnya tuh backgroundnya tuh bulat gitu, kayak ngebulet gitu. Wah itu keren juga sih ya. Kayak Interstellar. Kayak Interstellar kan bagian apa akhirnya kan dunianya agak gitu ya. Jadi tuh gitu. Cuma ini real gitu. Kayak tetap stylish tapi realis gitu. Adegan yang menurut gue actingnya oke banget nih Anda Dermas adalah waktu dia test screen pertama kali gitu. Setelah dia dilecehkan sama eksekutif produser gitu ya. Wah itu sakit banget sih pas adegan itu. Tapi setelah itu dia test screen dan nunjukin bener-bener kemampuan actingnya gitu. Kayak oke banget ya gitu. Menuju akhir tuh ada dia ketemu sama Arthur Miller, penulis naskah teater gitu. Dia tes ini juga di New York gitu ya, di Manhattan. Oke katanya gitu. Jadi emang ditunjukin ekspresinya si Arthur Miller tuh pas ngeliat tuh nangis gitu. Kayak oh ternyata dia jago acting. Itu mungkin yang jadi salah satu poin penting di filmnya gitu. Ketika Marilyn Monroe di zaman itu kayak bener-bener dikasih typecast dumb blonde aja gitu. Yang udah cuma buat komedi sama buat ada unsur seksinya gitu. Tapi sebenarnya dia pengen banget jadi aktor yang beneran act gitu, berperan. Menurut gua Blonde ini 6/10 gitu ya. Aduh, sayang banget sebenarnya. Filmnya tuh capek gitu ya nontonnya dan aftertaste yang gak enak walaupun gambarnya bagus. Ibaratnya lo kayak makan
sesuatu yang secara tampilan tuh cantik gitu ya, enak gitu. Emang pas dicobain awal enak gitu, tapi lama-lama bosen. Kasih tahu ke gue juga gimana pendapat kalian soal film Blonde ini kalau kalian udah pada nonton. Dan jangan lupa like, komen, kita diskusi, juga subscribe juga, nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa join Discord-nya Cinecrip buat dapet banyak hal baru juga gitu ya. Kita bisa ngobrol lebih banyak di situ soal film. Sama ya di bulan Oktober ini banyak hal-hal baru gitu ya, banyak yang seru-seru lah ya, ikutin aja. Dan juga nanti kalau misalnya ada sesuatu yang berbau giveaway, ikutan. Oke? Sampai ketemu lagi di konten-konten review berikutnya. Ciao!